Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan kasus dari dysmorphic disorder akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami terkait materi ini. Sebelum masuk kepada penjelasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Herwina Auliasari selaku moderator, kemudian ada teman-teman saya, yaitu Amelda Cinta Deswika Subhan, ada Najwa Aulia, Syahrani Sirlia Putri, Adinda Andrea Putri, dan Adinda Nabila Azahra. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan terkait body dysmorphic disorder yang akan dijelaskan oleh teman saya, Najwa. Baik, langsung saja kita mulai dari pengertian BDD. BDD sendiri atau Body Dysmorphic Disorder adalah preokupasi. Preokupasi ini merupakan pemusatan fokus atau pikiran obsesi mengenai kerusakan atau kecacatan dalam penampilan fisik yang menyebabkan distres dan penurunan fungsi sosial. Nah, preokupasi ini akibat yang terlalu fokus akhirnya membentuk persepsi kecacatan pada penampilan pasien. Jika pasien menemukan kelainan-kelainan kecil pada fisiknya, maka pasien akan memperhatikannya secara berlebihan atau ekstrem. Menurut DSM-5 sendiri, BDD ini dimasukkan dalam kategori Obsessive Compulsive and Related Disorders bersamaan dengan gangguan lain seperti OCD dan trichotillomania. Kita langsung masuk saja ke kriteria Body Dysmorphic Disorder berdasar DSM-5. Untuk kriteria pertama, preokupasi atau pikiran berlebihan ini fokus terhadap satu atau lebih kecacatan atau kekurangan yang dirasakan pasien pada penampilan fisiknya yang tidak terlihat atau mungkin bagi orang normal akan tampak seperti hal sepele atau sekedar hal-hal ringan lainnya. Lalu masuk ke kriteria B. Pada suatu waktu pada suatu waktu yang panjang atau selama masa gangguannya, individu melakukan eh, perilaku berulang seperti sering bercermin atau perawatan diri yang ekstrim atau berlebihan, sering memencet kulit atau mencari reassurance atau pengakuan dari orang lain. Hal ini juga bisa tampak dari tindakan mental, misalnya membandingkan penampilannya dengan penampilan orang lain. Hal ini terwujud sebagai respon terhadap kekhawatiran akan penampilan. Lalu masuk ke kriteria C. Preokupasi tersebut menyebabkan distres yang bermakna secara klinis atau gangguan fungsi dalam bidang sosial, pekerjaan, atau area-area penting lainnya. Lalu kriteria yang terakhir, kriteria D, preokupasi ini terjadi pada penampilan yang tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan-gangguan yang berkaitan dengan lemak tubuh atau berat badan pada individu yang gejalanya memenuhi kriteria diagnostik gangguan makan seperti mungkin bulimia nervosa atau anoreksia nervosa, hal-hal yang berkaitan dengan gangguan makan. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, ada spesifikasi muscle dysmorphia atau dysmorphia otot. Ini itu adalah kondisi di mana individu itu terfokus pada gagasan bahwa tubuhnya itu terlalu kecil atau kurang berotot. Jadi dia itu terobsesi untuk punya otot, terobsesi untuk punya badan yang kekar dan atletis. Meskipun kenyataannya tubuhnya itu normal dan tubuhnya itu sudah cukup berotot gitu, tapi individu tersebut tetap merasa tidak puas dengan kondisi badannya yang sudah dia miliki dan tetap masih terobsesi um, untuk terus ingin apa ya, ingin berotot dan semakin menambah eh, besar berat badannya ataupun postur tubuhnya. Eh, Gangguan ini sering disertai dengan preokupasi pada bagian tubuh lain, misalnya pada wajah, kulit, dan juga kondisi tubuh yang lainnya. Nah, dampak dari gangguan ini yaitu menurunkan kepercayaan diri, mengganggu fungsi sosial, dan memicu perilaku kompulsif. Misalnya,
olahraga berlebihan, kemudian diet ekstrim yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan seseorang mungkin bisa defisit kalori yang cukup besar ya, jadi sangat tidak sehat dan berbahaya bagi kesehatan. Kemudian dalam BDD sendiri itu kita bisa memahami tingkat insight atau wawasan seseorang atau pandangan seseorang itu sendiri terkait. Selanjutnya ada insight, tingkatan insight atau sejauh mana individu itu memandang keyakinan akan tubuhnya. Pertama itu ada insight baik atau cukup, yaitu kondisi di mana individu itu sadar dan yakin bahwa statement saya jelek atau saya cacat itu kemungkinan besar tidak benar gitu. Jadi mereka tuh masih mempertimbangkan bahwa persepsi dirinya mungkin keliru. Contohnya kayak aku tuh jelek, tapi mungkin orang lain gak akan ngelihat begitu gitu. Orang lain akan ngelihat aku cantik gitu. Aku jelek cuman ya perasaan aku aja, bukan kenyataan sebenarnya. Terus ada insight buruk, yaitu individu yakin bahwa keyakinan tersebut kemungkinan besar benar. Jadi dia tuh udah mikir, bener nggak ya? Kayaknya iya deh aku kayak gini. Kayaknya aku beneran gini deh gitu. Jadi kayak dia tuh udah em, yakin lah kalau itu tuh kemungkinan besar benar. Jadi karena kondisi ini dia tuh akan sulit menerima sudut pandang orang lain. Contohnya kayak ya aku tuh emang emang pendek tapi ya orang lain mungkin pura-pura aja bilang enggak gitu jadi kayak oh orang lain tuh paling pura-pura aja untuk memuji aku padahal emang akunya itu jelek akunya itu kurang gitu terus ada insight tidak ada atau delusional individu sepenuhnya yakin bahwa keyakinan tersebut benar jadi dia tuh udah yakin 100% mutlak kalau oh kayaknya aku emang kayak gini gitu benar gitu aku emang kayak gini orangnya gitu nggak ada keraguan sama sekali meskipun bukti objektif menunjukkan sebaliknya meskipun statement yang diyakini itu nggak sesuai sama kenyataan objektif yang sebenarnya contohnya aku tuh pendek tubuh aku tuh bener-bener jelek banget terus terus ya nggak ada orang yang menyangkal itu berarti emang beneran iya orang-orang berarti ya orang-orang juga nggak ada yang muji aku berarti aku emang ya jelek pendek gitu gitu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Amel membahas terkait deskripsi kasus. Oke, lanjut. Selanjutnya ada deskripsi kasus dari Chloe, anak umur 9 tahun yang telah mengenakan riasan wajah penuh setiap harinya selama setahun terakhir. Bahkan ke sekolah pun Chloe ini mengenakan riasan atau make up gitu. Nah, Chloe ini juga membawa cermin di tasnya untuk memeriksa penampilannya. Ia juga merasa sangat self-conscious tentang rambut di lengan dan kakinya sejak usia 7 tahun. Dan ibunya membantunya mencukur kakinya. Chloe secara eksplisit tidak menyukai hidungnya dan secara tegas menyatakan ketidakpuasan terhadap kakinya. Dia menggambarkan kakinya tuh seperti menjijikkan gitu karena kakinya tersebut itu berbulu dan ukurannya agak besar. Nah, Chloe ini juga sering membawa cermin di tas tangannya kemanapun ia pergi, bahkan ke bioskop, untuk mengecek dan memperbaiki make up selama pertunjukan. Nah, hal ini didorong oleh kekhawatiran bahwa orang lain akan melihat penampilan saat ia keluar. Perilaku ini sejalan dengan temuan bahwa pasien BDD memiliki preokupasi. Nah, preokupasi ini yang telah dijelaskan oleh Jua pada awal tadi. Nah, yang preokupasi yang menyusahkan terhadap cacat fisik yang tidak dipersepsikan oleh orang lain. Selanjutnya akan ditayangkan cuplikan kasus dari Chloe berikut. Nggak ada suaranya.
So this is how you do it and that's how you do it, or hopefully try and advise her, because, you know, it's not always easy because her bathroom hasn't got an outside window. So I think, you know, if you're not doing it in natural light, that doesn't, you know, that allows you to perhaps overdo it. Try to buy a window in my room, all over the car. I've got a nice face compared to my body, but that's about it. And I like my eyes, but I don't like my nose that much. And I don't like my legs at all because they're a bit disgusting. They've got quite a lot of hairs on them and they're quite big. What? No, don't do it like that. Can put that on back. Ow. See, she shaved her skin on her finger already. Silly girl, put that back. It'd be easy to do this in a shower when you do it. Chloe has felt self-conscious about the hair on her arms and legs since she was 7. This is the first time she shaved her legs. Stop. Now, put your knee up a bit, please. Definitely And up. don't touch this. This is why there's a button there. So the head comes off, so you don't have to touch it, otherwise you'll cut your fingers. Okay, so it's very sharp. Okay? And then you just go against the hairs that way, like that. And then you see them all on there. But Okay, don't can I have a touch go? it. Can I have a go? Backwards, gently. You'll have to do this every time you shower now. Don't touch it. And then push it against. I need a tiny bit more. Oh, okay, there we At go. the top of the leg by the knee. Well, don't go too high. This sense of this loss of the separation, the division of childhood from adulthood, this lack of separation between what is appropriate for children and what is appropriate for adults, this boundary of childhood to adulthood has been eroded. Now there's no hair and no hair. No hair and no hair. And hair. What are you going to do about your arm? You're not going to do start to. I'm just showing you my head to Oh, that. Please. Take your phone everywhere with you. It's not. But you do have a handbag, don't you, that you carry stuff No, around? quite a lot actually. What do you carry in your handbag? I carry some money and comb, mirror, that's about it. Maybe a book or something. Little gloss? Yeah, little gloss. Why do you carry a mirror? So I can have a look at my image. When she goes to the cinema, she often carries a torch in her bag as well, so she can check her makeup, or last time it was her hair mascara during the performance with the torch and mirror. So I suppose it's because when I come out of the cinema and I have to go back to the car, then people will see. 9-year-old Chloe has spent the morning having her hair highlighted and has had a manicure. That one. That one's good. Here. Well, let me smell yours. Yeah, so do I. A good school report. Her mum is treating her to a professional makeover. Makeup wise, do you wear makeup just when you're going out for evening, or do you wear it for Normal day. I'd wear concealer. Yeah. Blusher. So we've got the under the eyes concealer? Yeah. Yeah. Blusher, powder, mascara, and lip gloss. Got lovely fresh skin. Kids are growing up very, very quickly, both physically, they're now bigger than they used to be, and all the rest of it, but at the same time, inwardly, on one level, they're getting into brands at an ever younger age because they're being treated as mini adults from 2 or 3. The way that grandparents were, is basically in their emotional state. Inside, they're still kids. Baik, jadi berdasarkan video yang sudah tersaji, di sini kami mengidentifikasi bahwa Chloe memenuhi kriteria yang pertama A, preokupasi dan ketidakpuasan fisik. Di sini Chloe tidak menyukai hidung dan juga kakinya, serta menyebutnya menjijikan dan juga besar. Terus, ketidakpuasan ini berlebihan dan tidak realistis, namun menimbulkan penderitaan yang nyata. Sesuai dengan gejala body dysmorphic disorder, di mana anak
fokus pada kekurangan fisik yang tidak terlihat signifikan bagi orang lain. Yang kedua kriteria B, perilaku kompulsif berulang. Di sini Chloe melakukan pengecekan yang berlebihan, selalu membawa cermin bahkan di bioskop. Perbaikan berlebihan atau grooming, memperbaiki makeup secara terus-menerus agar tidak terlihat buruk, dan menghilangkan kekurangan. Di sini juga tadi juga Chloe menunjukkan bahwa ia mencukur bulu kakinya sejak berusia 7 sampai 9 tahun karena merasa malu dengan rambut di tubuhnya. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini aku mau jelasin ke kriteria C, yaitu distress atau gangguan fungsi. Nah, di kasus ini tuh kekhawatiran Chloe terhadap penampilannya sudah menimbulkan tekanan emosional yang cukup besar. Dia jadi sulit menikmati aktivitas sehari-hari yang sebenarnya normal. Misalnya saat menonton film, fokusnya tuh bukan ke filmnya, tapi lebih ke penampilan dia sendiri. Selain itu, kondisi ini juga mengganggu fungsi sosialnya karena pikiran tentang kekurangan fisiknya terus muncul dan mempengaruhi kenyamanan dalam beraktivitas. Jadi bukan cuma sekedar tidak pede, tapi sudah sampai tahap mengganggu kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk kriteria D itu yaitu memastikan bahwa gangguan ini tidak lebih tepat dijelaskan oleh gangguan mental lain. Pada kasus Chloe ini, fokus perhatiannya bukan pada berat badan atau bentuk tubuh secara keseluruhan, seperti yang biasanya ditemukan pada gangguan makan. Chloe justru terfokus pada bagian tubuh tertentu seperti hidung, rambut kaki, dan ukuran kakinya. Karena fokusnya spesifik pada detail fisik dan disertai perilaku kompulsif serta distress emosional, maka kondisi ini tuh lebih sesuai dengan karakteristik body dysmorphic disorder itu sendiri dibandingkan dengan gangguan yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesimpulannya secara klinis, perilaku Chloe merupakan deviasi klinis yang jelas dari lintasan perkembangan normal anak berusia 9 tahun. Chloe secara positif memenuhi seluruh kriteria diagnostik A sampai D untuk body dysmorphic disorder. Gangguan ini bersifat multifaktorial, di mana distorsi kognitif internalnya diperburuk oleh faktor lingkungan berupa parental reinforcement atau juga disebut dukungan ibu terhadap perilaku grooming, dan tekanan budaya dari media sosial yang menseksualisasi anak-anak. Jika tidak ditangani melalui pendekatan seperti cognitive behavioral therapy atau juga bisa disebut CBT, gangguan ini akan terus merusak fungsi sosial dan kesejahteraan psikologi di masa depan. Baik, sekian presentasi dan juga penjelasan dari kelompok kami terkait gangguan body dysmorphic disorder. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.